Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dewa Fajar Wiratama dari Pendidikan Geografi Universitas Negeri Surabaya. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi oceanografi, yaitu tentang pertahanan maritim. Yang pertama terkait dengan sejarah kemaritiman Indonesia. Sejarah kemaritiman Indonesia yang pertama adalah Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya pada dasarnya merupakan suatu kerajaan pantai, sebuah negara berniaga yang berkuasa di laut. Kekuasaannya lebih disebabkan oleh sibuknya jalur pelayaran perdagangan internasional yang melalui Selat Malaka. Perumuran dari politik ekspansi oleh Kerajaan Sriwijaya untuk menaklukkan kerajaan-kerajaan yang lain ada di wilayah Sumatera dengan tujuan memperkuat maritimnya. Menurut sejarah sendiri, Kerajaan Sriwijaya merupakan pusat perdagangan Asia Tenggara. Lalu selanjutnya adalah Kerajaan Majapahit. Sebagai negara agraris pada waktu yang sama, Majapahit juga merupakan suatu kerajaan perdagangan. Negara ini memiliki angkatan laut yang besar dan kuat. Menurut sumber dari kitab Nagarakardagama, dari kitab ini menunjukkan bahwa banyaknya pedagang dari Jambu, Dwipa, Kamboja, Cina, Yamana, dan lain-lain yang datang ke Majapahit. Dari keterangan ini, itu juga dijelaskan bahwa pedagang Majapahit juga berlayar ke pelabuhan di luar negeri. Penjelasan tentang wilayah kekuasaan Majapahit juga menyebutkan pulau demi pulau di Nusantara yang tunduk kepada kerajaan Majapahit. Membahas tentang kedaulatan maritim. Kedaulatan adalah kekuasaan tertinggi yang dimiliki oleh suatu negara di dalam batas-batas wilayah. Indonesia yang merupakan suatu negara pantai menurut Konvensi Hukum Laut Internasional mempunyai kedaulatan atas ruang dengan ketentuan yang diatur dalam beberapa pasal. Secara umum terdapat 7 zona maritim atau ruang laut berbeda yang menjadi hak sebuah negara pantai. Bagian ini membahas masing-masing ruang laut tersebut serta ketentuan hukum yang mengaturnya. Pertama adalah land dominates the sea atau darat dahulu, lautan kemudian. Menurut hukum internasional yang dianut bangsa-bangsa di dunia, wilayah dan batas wilayah suatu negara adalah hasil warisan dari penguasa pendahulu. Prinsip ini disebut dengan uti possidetis juris, yang juga mendasari konsep kewilayahan di dunia. Penting untuk memahami prinsip land dominates the sea, yang kurang lebih berarti bahwa suatu negara menguasai daratan, lalu dari penguasaan atas daratan itu, dia berhak juga menguasai laut. Selanjutnya adalah kita membahas tentang zona maritim. Menurut Konvensi Hukum Laut pada tahun 1982, ada beberapa contoh zona maritim yang merupakan hak negara pantai dan ruang lain yang bukan merupakan kewenangan negara manapun. Lebar atau ukurannya masing-masing zona maritim itu diukur lebarnya dari garis pangkal. Berikut adalah beberapa contoh zona maritim menjadi hak negara pantai berdasarkan UNCLOS. Yang pertama ada perairan pedalaman. Perairan pedalaman adalah bagian laut yang berada di antara garis pangkal lurus dan garis pantai. Artinya suatu negara pantai bisa memiliki perairan pedalaman jika menemukan garis pangkal selain garis pangkal normal. Pada perairan pedalaman ini, sebuah negara memiliki kedaulatan dan kendali penuh terhadap penjagaan dan pengelolaannya. Yang kedua ada perairan kedaulatan. Perairan kepulauan ini merupakan zona maritim khusus yang hanya dimiliki oleh negara kepulauan. Indonesia berhak atas perairan kepulauan karena telah terbukti secara hukum sebagai negara kepulauan. Status kepulauan diatur dalam bab 4 Konvensi Hukum Laut 1982 yang menetapkan segala persyaratan dan karakter yang harus dipenuhi sebuah negara pantai. Selanjutnya adalah laut teritorial.
Laut teritorial merupakan zona maritim pertama yang diukur dari garis pangkal ke arah laut lepas. Laut teritorial ini berukur ukuran 12 mil laut dari garis pangkal yang merupakan kedaulatan penuh negara pantai. Laut teritorial ini tidak saja meliputi air laut tetapi juga dasar laut di bawahnya dan udara di atasnya. Maka dari itu, kedaulatan suatu negara atas laut teritorial juga mencakup ruang udara di atasnya, sampai batas yang tidak ditentukan. Selanjutnya ada ZEE atau Zona Ekonomi Eksklusif. ZEE merupakan hak atas ruang laut yang baru muncul di UNCLOS pada tahun 1982 dan belum diatur dalam Konvensi Hukum Laut 1958 dan 1960. Pada ruang laut ini, negara berhak secara eksklusif untuk mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam yang ada di situ. Dalam hal ini, negara tidak memiliki kedaulatan penuh pada ZEE, tetapi memiliki hak berdaulat. Yang dimaksud dengan ZEE adalah kawasan laut setelah laut teritorial dan lebar maksimal sejauh 200 mil laut dari garis pangkal. Selanjutnya ada zona tambahan. Ruang laut adalah laut teritorial hingga 200 mil laut adalah ZEE. Meski demikian, sebagian kecil dari ZEE ini bisa diterapkan sebagai zona tambahan, yaitu ruang laut yang lebarnya 12 mil laut setelah laut teritorial ke arah laut lepas. Yang selanjutnya adalah landasan kontinental. Landasan kontinental adalah dasar laut yang bisa dikuasai oleh suatu negara mulai dari batas terluar laut teritorialnya hingga pada garis terluar tepi kontinental suatu negara. Kemudian ada the areal atau kawasan. The areal atau kawasan sendiri merupakan bagian dasar laut di luar kewenangan suatu negara. Dalam hal ini, kekuasaan merupakan bagian dasar laut di luar landasan kontinen suatu negara. Berikut ini adalah gambar zona maritim suatu negara yang diukur dari garis pangkal. Zona maritim yang berada ini meliputi perairan pedalaman, laut teritorial, ZEE, laut bebas, landasan kontinen, dan kawasan. Selanjutnya ada kedaulatan dan hak berdaulat. Terkait dengan ruang dan kawasan negara, istilah kedaulatan itu berbeda dengan kedaulat. Kedaulatan adalah kewenangan penuh atas kewilayahan, yang dalam hal ini meliputi semua wilayah daratan, perairan, kepulauan, dan laut teritorial. Laut teritorial adalah kawasan laut yang lebar hingga 12 mil. Di luar teritorial sebuah negara pantai tidak memiliki kedaulatan penuh, tetapi hak berdaulat. Pada kedaulatan berlaku kekuasaan penuh atas wilayah dan berlaku hukum nasional. Sementara itu pada hak berdaulat tidak berlaku kekuasaan penuh, tetapi hak untuk mengelola dan memanfaatkan. Selanjutnya ada batas maritim internasional. Jika dua negara mengalami tumpang tindih laut teritorial, maka kedua negara ini harus menetapkan batas laut teritorial. Tuntutan yang diacu adalah pasal 15 Konvensi Hukum Laut 1982. Tuntutan batas laut teritorial sebagian negara adalah garis tengah atau equidistant atau media land atau dapat dengan cara yaitu yang pertama negosiasi, mediasi, arbitrase, dan selanjutnya adalah mengajukan ke pengadilan internasional. Selanjutnya adalah pertahanan dan keamanan laut. Pertahanan dan keamanan laut terdiri dari 3 program utama, yaitu pertahanan laut, keamanan laut, dan ilegal, unreported and unregulated fishing atau UU fishing. Secara lebih detail, kelompok ini terdiri dari 7 program prioritas, yaitu pembangunan, pertahanan, dan keamanan laut yang tangguh, pembangunan karakter bangsa, peningkatan kemampuan dan kinerja pertahanan dan keamanan secara terpadu
di seluruh wilayah perairan dan yurisdiksi serta luar wilayah yurisdiksi. Meningkatkan peran aktif Indonesia dalam kerjasama pertahanan dan keamanan laut, menekankan kedaulatan dan hukum di wilayah perairan, koordinasi sistem komando, kendali komunikasi, komputerisasi, intelijen, pengawasan, pengintaian, pembatasan kejahatan perikanan. Demikian dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.